pihak keturunan Wali Songo ini kemudian juga mencari kelemahan daripada para habaib, dan juga para habaib kemudian saat ini juga berusaha untuk menegakkan dan menguatkan nasab mereka. Apabila Anda seorang pencinta habib, Anda pencinta kiai, maka sikap Anda jangan memasukkan permasalahan ini ke dalam jiwa Anda, karena apa? Itu akan menyakitkan pada diri Anda sendiri, ya, itu akan menyiksa diri Anda sendiri, itu akan menjadi neraka bagi diri Anda. Namun apa yang akan saya sampaikan ini terkait nasabnya Syekh Jumadil Kubro ke atas, ini cukup menjadi referensi dan tambahan untuk kita bersama, ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, kali ini saya sebagai pembina, ya, sebagai pembina daripada Sanggar Adiluhung, dan kali ini saya berkesempatan untuk sedikit memberikan pencerahan terkait gejala media sosial maupun gejala yang terjadi di negeri ini, yakni salah satunya terkait tentang nasab daripada para habaib maupun Ba'alawi, ya. Jadi bagaimana sikap kita sebagai seorang spiritual, bagaimana kita menanggapi hal-hal yang terjadi pada saat ini. Kita harus bisa menanggapi hal seperti itu dengan cara spiritual, dengan cara yang bagus. Oleh sebab itu saya pribadi berkeinginan menyampaikan hal ini kepada sedulur putra Sanggar Adiluhung semuanya, dan juga sedulur Suryojati yang mendengarkan video saya di channel YouTube maupun di luar itu. Oke, sedikit menceritakan tentang keruhnya nasab ini, ya, antara para habaib dengan para ulama, dengan para kiai Nusantara, yaitu berhubungan dengan nasab, ya. Dan hal ini sebenarnya sudah terjadi cukup lama, ya, namun saat ini menjadi sangat keruh sekali, menjadi sangat tidak enak apabila didengarkan atau disimak terlalu lama, ya. Oleh sebab itu semoga dengan adanya penyampaian saya ini juga bisa memberikan pencerahan, bisa memberikan masukan yang bisa kita terima bersama. Sedikit cerita, memang gejolak munculnya kiai-kiai Nusantara ini, mereka kemudian meneliti, mencari data, itu pun juga dikarenakan ada beberapa oknum habib yang memang mereka itu mengklaim bahwa keturunan para Wali Songo itu tidak ada, sehingga para keturunan Wali Songo ini kemudian bangkit muncul untuk membantah ataupun untuk itu melawan daripada itu tadi, penyampaian oknum habib itu tadi, ya, sehingga semakin lama semakin keruh, ya. Pihak keturunan Wali Songo ini kemudian juga mencari kelemahan daripada para habaib, dan juga para habaib kemudian saat ini juga berusaha untuk menegakkan dan menguatkan nasab mereka. Ada beberapa poin penting yang ingin saya sampaikan, bahwasanya menyikapi hal-hal seperti ini, ya, kita sebagai seorang pelaku spiritual, ya, pelaku ilmu agama, jangan mudah terpancing oleh hal-hal seperti ini, ya. Dan juga hal-hal seperti ini jangan dimasukkan ke dalam hati kita.
apabila Anda seorang pencinta Habib, Anda pencinta Kiai, maka sikap Anda jangan memasukkan permasalahan ini ke dalam jiwa Anda, karena itu akan menyakitkan pada diri Anda sendiri, ya, itu akan menyiksa diri Anda sendiri, itu akan menjadi neraka bagi diri Anda. Padahal Anda tidak tahu apa-apa, kita tidak tahu nasab. Akhirnya yang mengikuti para kiai tadi akhirnya juga menjadi teoritis, menjadi ahli nasab dan menegatifkan ataupun mengolok-olok ataupun memberikan argumen yang negatif terhadap para mukhibin dan juga para habaib. Sebaliknya juga begitu, ya, para mukhibin, para pencinta habaib juga akan bernegatif thinking terhadap para pendukung kiai dan juga para ulama-ulama tersebut. Pasti mereka juga akan merasa negatif thinking terhadap mereka. Oleh sebab itu kedua belah pihak ini ada sesuatu yang negatif di dalam pikirannya, di dalam jiwanya, sehingga mereka tidak bersih, ya, tidak bersih, dan itu akan merugikan bagi diri kita masing-masing. Karena dengki, ya, amarah, kebencian, emosional itu adalah hijab bagi kita untuk bisa bertajali dengan Allah, seperti itu. Sehingga seperti yang pernah saya sampaikan, untuk kita bisa menghadap Allah, bertajali dengan Allah, kita itu harus membersihkan sifat-sifat yang halus itu tadi, atau hadas kecil, hadas-hadas yang tidak nampak, yang halus, seperti iri, dengki, hasut, seperti itu harus dihilangkan, ya. Amarah, kebencian, rasa tidak suka, rasa negatif thinking, itu semuanya harus kita hilangkan. Sebagai pelaku spiritual harus seperti itu sikap kita, sehingga hati kita tetap menjadi tenang, tidak ada yang mengisi yang sifatnya kotor, pikiran kita tenang, tidak memikirkan ini itu. Kalaupun ada berita, tidak kita respon dengan serius, ya, cukup kita mengikuti saja, seperti itu. Masalah ini biarkan kedua belah pihak yang menyelesaikan, ya. Kita selaku masyarakat biasa tidak memiliki hak dan wewenang untuk menghakimi mereka ataupun untuk menilai kedua belah pihak ini. Biarkan hukum-hukum di Indonesia ini yang bergerak, biarkan para ahli-ahli yang bergerak, ya, karena dari pihak habaib juga memiliki ahli, dari pihak kiai juga memiliki ahli. Kurang lebih seperti itu, ya. Jadi sikap kita jangan terlalu dimasukkan ke dalam jiwa kita masalah-masalah yang seharusnya kita tidak kita tidak menyimpannya di dalam jiwa. Itu sebaiknya jangan kita masukkan. Kita ikuti saja, tidak apa-apa, selama kita juga jangan ikut negatif thinking. Karena para habaib itu juga banyak yang mulia, orang-orangnya banyak yang baik, ya, banyak juga habaib itu yang memiliki ilmu yang cukup luas, ilmu yang cukup tinggi, dan kiai-kiai itu juga sama, mereka juga punya ilmu yang tinggi, mereka juga orang-orang yang mulia, insya Allah. Oleh sebab itu yang saya khawatirkan, kita nanti berprasangka buruk terhadap orang-orang yang ternyata mereka alim, ya, ternyata mereka orang baik, seperti itu. Kita khawatir di situ, ya, karena dari pihak kiainya sendiri ini mereka juga keturunan Wali Songo, ya, mereka ini keturunan Wali Songo, mereka ada gelar Al-Bantani, mereka ada yang keturunan dari Kanjeng Sunan Gunung Jati, ya. Jadi ketika dari pihak sini membenci pihak kiai, juga ada dikhawatirkan menjadi penyakit, ya. Karena mereka juga masih menjadi dzurriyyat Nabi, seperti itu. Nah, ada satu lagi yang harus kita ketahui bersama, ya, ini
ini termasuk menjadi versi saya ya, menjadi versi saya tentang apa? Yakni tentang nasab daripada Wali Songo ya. Jadi daripada hasil penelitian yang saya lakukan terkait tentang nasab Syekh Jumadil Kubro ya. Jadi saya menemukan beberapa nasab itu ternyata ya, satu poinnya itu tidak mengarah ke Ba'alawi, tidak mengarah ke Yaman. Namun nasab yang saya temukan ini ya, yang saya dapatkan ini dari metode yang saya kuasai, ini mengarah ke Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Namun dari beberapa nasab yang saya lihat dari tokoh-tokoh yang sudah tertulis atau tercatat, ternyata kurang sama ya, kurang sama. Dan ini saya bacakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini menjadi versi Suryo Jati ya, menjadi versi Sanggar Adiluhung, dan insya Allah ini saya pribadi meyakininya ya. Sumbernya dari mana? Nah, saya beritahu sekarang ya. Ini saya dapatkan informasinya, diberitahu oleh salah satu khodam suci atau makhluk gaib yang dulunya mendampingi atau mengikuti Syekh Jumadil Kubro. Beliau sendiri yang menyampaikan daripada jalur nasab Syekh Jumadil Kubro tersebut. Jadi bagaimana kebenarannya? Nah, untuk kebenarannya ini tentu wallahu alam. Namun yang menyampaikan itu termasuk khodam yang muslim satu, yang kedua mereka itu khodam suci, terkenal khodam suci ya, atau kalau di dalam ilmu-ilmu spiritual itu mereka dikait-kaitkan dengan malaikat ruhaniyah ya. Namun mereka tetap bagi kami bangsa jin yang memiliki nafsu yang sedikit ya, memiliki nafsu yang sedikit, sehingga mereka lebih cenderung atau dominan berkata baik dan berkata jujur insya Allah. Namun apa yang akan saya sampaikan ini terkait nasabnya Syekh Jumadil Kubro ke atas, ini cukup menjadi referensi dan tambahan untuk kita bersama ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Jadi Sayyid Ibrahim Jamaluddin atau yang kita kenal bersama yaitu Syekh Jumadil Kubro ini memiliki ayah ya. Beliau Syekh Jumadil Kubro bin Alawi Kutubuddin. Berarti bin Alawi Kutubuddin. Berarti beliau memiliki ayah bernama Sayyid Alawi Kutubuddin. Nah, Sayyid Alawi Kutubuddin ini bin Sayyid Amir Ahmad Shah Jalaluddin. Jadi Sayyid Alawi Kutubuddin bin Sayyid Amir Ahmad Shah Jalaluddin. Kemudian bin Sayyid Amir Abdullah. Kemudian bin Sayyid Abdul Malik ya. Kemudian bin Sayyid Abdul Jalal Bisri. Kemudian bin Sayyid Abdul Qadir. Kemudian bin Sayyid Soleh bin Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ya, Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, seperti itu. Nah, Syekh Jumadil Kubro sendiri ini memiliki 3 anak ya. Yang pertama Sayyid Ibrahim Asmoro Kondi. Nah, Sayyid Ibrahim Asmoro Kondi ini kemudian menurunkan Sunan Ampel, menurunkan kakek dari Sunan Kudus itu ya. Kemudian atau bapak daripada Kanjeng Sunan Ngudung ya. Jadi Sunan Ngudung ini masih ponakannya Sunan Ampel ya. Kalau untuk Sunan Kalijogo sendiri tentu dari jalur bapak itu jelas itu arahnya ke Majapahit ya, dan insya Allah arahnya itu ke Ronggolawe ya, beliau masih keturunan daripada Ronggolawe.
Oke, mungkin itu saja ya yang bisa saya sampaikan terkait apa ya, ramainya, desas-desusnya, dan apa ya, sedang viralnya kasus nasab ini di Indonesia. Oleh sebab itu kita ambil sikap yang paling baik, kita tetap mencintai atau tetap memuliakan orang-orang yang berilmu, memuliakan orang-orang yang alim, ya. Tidak perlu memandang siapa nasabnya, tidak perlu memandang siapa leluhurnya, yang penting dia alim, dia berakhlak baik, maka kita wajib memuliakan beliau, seperti itu ya. Kita tidak perlu membanggakan diri dengan nasab-nasab kita, karena apa? Kita belum tentu ya menjadi orang yang baik karena nasab kita. Jadi yang bisa atau yang menentukan baik atau tidak ya diri kita sendiri ya. Bagaimana kita mencari ilmu, bagaimana kita berguru, bagaimana kita berperilaku ya, bagaimana sikap batin dan jiwa kita. Ya itu sangat penting sekali, sangat berpengaruh sekali ya. Ada sedikit cerita ya. Seperti Nabi Nuh sendiri, anaknya tidak patuh ya, ataupun seperti Nabi Ibrahim yang bapaknya atau ayahnya itu pembuat berhala. Nah, jadi antara bapak dan anak itu tidak sama sekali apa ya, tidak sama sekali bisa sama ya. Karena apa? Hidayah itu di tangan Allah ya. Oleh sebab itu kita harus mencari ilmu sendiri, meningkatkan amal ibadah sendiri, akhlak sendiri ya, jangan bergantung pada nasab atau leluhur kita. Mungkin itu saja dari saya ya. Apabila ada salah kata atau ucapan yang mungkin menyinggung, saya sampaikan permohonan maaf saya. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus pandang layar HP Anda di Suryo Jati.